Kayunya gimana? Ya walaupun memang Ratu Raut Kidul tuh ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Jajaran direksi juga. Nggak ada keranda terbang di kota Depok, nggak ada babi ngepet di kota Depok, nggak ada juga pocong yang berkeliling di kota Depok. Untuk itu, pada seluruh netizen, seluruh pada masyarakat kota Depok, saya. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Gitu. Jujur saya yang laki-laki jarang kaget dengar itu, sok Bu, sok. Pas ibu ngomong gitu saya sampai Saya Gustaf Bu, mewakili laki-laki Indonesia pemberani rela berkorban. Pengen menyampaikan ke ibu Bu, kita laki-laki juga manusia loh Bu, bukan kambing. Sama kambing aja kita juga kasihan Bu, jangan digituin. Ini kan bukan masalah penempatannya di mana Bu, tapi kan ini masalah gimana caranya hal ini tidak terjadi lagi, guys. Tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih berisik, lebih aman. Yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Endus loh ya. Oh, kue, makanan. Udah jadi. Ya. Pastry. Pelatihan bakery ya. Oh, bakery. Oh, ada Ibu DWP, ada SMA, S1, mahasiswa. Ya Allah, diendus. Welcome back again bersama Nyonyoran. Mamang si Abu Bolo si Pakun bisa Bobo. kita lihat ya sedang menikmati bobonya dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santri people. Ada update nih dari persosmedan ya. Kita meluncur dulu. Terus. Nih, kita buka dengan yang mungkin bisa memancing Santri people emosi jiwa nih ya. Ada Menteri P3A atau PPPA ya, usulkan gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah kereta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan penataan ulang posisi penumpang dan rangkaian kereta api guna meningkatkan keselamatan dan perlindungan khususnya bagi perempuan. Menurut Menteri P3A, penumpang perempuan sebaiknya ditempatkan di tengah rangkaian gitu. Jadi teh maksudnya yang di belakang teh maksudnya udah biar cowok-cowok aja gitu yang kenapa gimana sih? Ini ditanya saat kejadian kemarin ya di stasiun Bekasi Timur gitu. Jegi. Play. Ada evaluasi nggak Bu penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya. Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Gitu. Tadi sebentar. Enggak, ibu pikir laki-laki Gatot Kaca gitu Bu setrok apa gimana sih? Enggak gini ekspektasi yang keluar dari mulut menteri, solusinya enggak gini gitu. Iya. Either di belakang taruh gerbong kosong kayak kereta kargo gitu. Kalau enggak ya kita perbaiki lagi gitu sistemnya apa, di tracking, investigasi dan segala macem. Bukan ditukar, udah cowok aja yang di belakang. Kalau keseruduk yang kena cowok. Enggak gitu. Nih kita lihat komentarnya dari Blizz sikatnya. Ini mah bukan mengurangi korban, tapi mengganti korban. Iya. Gimana Santi People nih? Kalau dari analitik itu banyak banget penonton cowok nih, sok berkomentar lah. Yang cewek juga boleh, apakah setuju apa enggak? Karena banyak juga cewek-cewek yang enggak setuju gitu ya. Lanjut lagi nih, kami setuju kalau gerbong paling belakang dan paling depan khusus menteri dan pejabat. Wah boleh juga tuh. Coba langsung disupport sama 52 balasan mewakili. Mengurangi beban negara maksudnya ya. Dari sekian komen ini yang paling top asli. Nih, dan kayaknya tuh serius gitu mengusulkan ide tersebut gitu ya. Tuh,
minta gerbong wanita ke bagian tengah imbas laka KA ceki-ceki. Play. Iya, ini musibah ya. Tidak ada semua pun yang menghendaki. Itu tahu itu musibah gitu. Saya melihat bahwa dari KAI juga selama ini sudah sangat baik pengaturannya. Cuman karena ada sedikit trouble, kalau tidak salah taksi online, yang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan itu. Tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI, kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih safe, lebih aman. Biar nggak panjang lebar, Mamang mah sepakat dah itu aja lah, pusing. Komentarnya aja langsung ya. Ngomong yang penting ngomong checklist. Problemnya di pintu kereta yang dipindahin gerbongnya. Tuh, perempuan loh yang ngasih tahu tuh ya. Sama kayak solusi memindahkan kota agar tidak tertabrak cacing besar Alaska. Ini pasti nonton SpongeBob ya. Adalah dengan mendorong seluruh kota ke bagian lain. Kayak sekelas usulan Patrick coba. Tolonglah. Dari Prof Zuls, agak aneh sih, ibarat ya di rumah kebanjiran akibat genteng bocor, malah lantainya ditinggiin. Tapi langsung dapat sentilan dari Mas AHY nih, sepertinya meluncur. Cus. Nih, ceki-ceki. Play. Siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Itu bener. Bisa dengan ya, kalau mau itu ya kayak ide-ide sederhana dari netizen mah ya udah bikin satu gerbong kosong gitu. Bukan masalah kalau kenapa-napa cowok dulu deh gitu baru cewek, bukan gitu. Tapi masalahnya kalau ide kayak tadi keluar dari netizen mah memang sangat memaklumi gitu. Ini kan tadi keluar dari Menteri Perlindungan Pemberdayaan, yaitulah P3A. Iya. Lagian ya Mang, setauku tuh kenapa ditaruh di depan dan di belakang itu memudahkan biar ibu-ibu tahu nih, jadi di paling ujung sana sama di ujung sini gitu kalau mau masuk gitu. In outnya kan. Iya. Itu pengen di tengah ya, tengah. Ntar tengahnya kenapa-napa lagi ganti lagi. Udah di tempat masinis aja, masa begitu Bu. Kasih lagi. Just. Nih, si Gustaf sampai sehari dilihat-lihat ada 2 kali ngamuk nih. Ceki-ceki. Play. Bekasi Timur, Menteri PPPPA. Kebanyakan. PPPPA. Oh ya. Menteri PPPPA. Lebihan 1. Emang ya? Iya. Menteri PPPPA. Harus gimana sih? Menteri PPPA. Menteri PPPA. Menteri PPPA. Nah. Mengusulkan begini. Ini musibah ya. Tidak ada semua pun yang menghendaki. Saya melihat bahwa dari KAI juga selama ini sudah sangat baik pengaturannya. Cuman karena ada sedikit trouble, kalau tidak salah taksi online, yang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Dan tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI, kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih safe, lebih aman. Wow, Bu, usul Ibu adalah usul yang sangat tidak nyambung. Usulnya bagus gak? Bagus Bu, bagus. Bagusnya disimpan dalam hati Bu. Karena kebetulan kan di sini Ibu jabatannya Ibu Menteri Bu. Bukan tukang pijit panggilan Bu. Kalau tukang pijit panggilan mau ngomong gitu terserah Bu. Iya, saya juga heran. Harusnya gerbong perempuan mah di tengah ya. Iya benar ya. Bukannya di paling depan ya. Relax Bu ya. Relax. Atau di paling belakang. Nah, gimana? Enakan Bu? Enak? Agak sakit? Patah dikit ya Bu ya? Gak apa-apa, besok juga sembuh. Tapi kan ini Ibu lagi datang dan diinterview sebagai menteri. Jujur saya yang laki-laki jarang kaget dengar itu sok Bu, sok. Pas Ibu ngomong gitu saya sampai Saya Gustaf Bu, mewakili laki-laki Indonesia pemberani rela berkorban. Pengen menyampaikan ke Ibu Bu, kita laki-laki juga manusia loh Bu, bukan kambing. Sama kambing aja kita juga kasihan Bu, jangan digituin. Ini kan bukan masalah penempatannya di mana Bu, tapi kan ini masalah gimana caranya hal ini tidak terjadi lagi. Guys, pasca tabrak
Bener. Itu yang bikin shock tuh sekelas menteri yang ngomongnya. Iya. Sumpah, netizen gak apa-apa, mak warung gak apa-apa ya obrolan netizen. Ini sekelas menteri di TV nasional. Iya. Saat diwawancara di TKP kejadian. Waduh, Bu, mana sambil begitu lagi tuker aja ya gitu. Capek pisan sama Bu. Nih dari Bung Poms, ceki. Play. Menteri PPPA. Ada evaluasi nggak Bu penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung. Wassalam. Kok kayak begini semua menterinya Prabowo Subianto? Gue pikir idenya itu bagaimana caranya untuk minimalisir resiko kecelakaan ya dengan cara tabatrek kayak gitu ya. Enggak. Kan. Ini bagaimana caranya memindahkan korban yang tadinya perempuan udah biar laki-laki aja yang jadi korban. Ya salah. Bu, lu makan apaan sebenarnya setiap pagi sih, Bu? Iya, kalau ide sederhana netizen, makanya kita mah sebagai netizen mah ya nggak pinter-pinter amat gitu. Yeah. Idenya ya udah jaga-jaga tambahin gerbong kosong di belakang gitu. Depan kan mesin tuh memasinis tuh. Iya. Belakang tambahin gerbong kosong gitu. Isi apa kek gitu. Iya. Tukar dah. Bapak-bapak, mas-mas belakang gitu. Kenapa Bu? Gitu. Aduh, Bu, nggak pas banget momennya si Ibu. Kasih lagi. Cus. Saya Bu akan bela ibu. Saya akan bela ibu Bu. Mati-matian saya akan bela ibu Bu. Kenapa? Ya pertama saya juga udah dianggap rezim ya kan Bu. Kedua saya dianggap toxic masculinity. Ketiga gua tuh patriarki Bu. Maka saya akan bela ibu. Saya akan bela ibu. Memang Bu benar, ibu ini benar. Dari zaman prasejarah Homo neanderthal, pria tersebut memang diciptakan dari dulu untuk berkorban buat para wanita. Jadi gak apa-apa, memang kita tuh harus berkorban. Untuk para wanita harus berkorban Bu. Ya, akan tetapi Bu, ada kata-kata ibu yang harus diralat Bu, supaya feminis-feminis ini gak nyerang ibu. Pertama, mereka akan menyerang kita kan kesetaraan gender, ya kan? Naik genteng harus dua-duanya bisa, angkat galon harus dua-duanya bisa. Pria pun begitu, harus segender. Nah, itu nanti ibu akan kena. Yang kedua Bu, nanti yang seksis-seksis ini akan berpikir, hah, wanita di tengah, diapit cowok depan belakang, ngapain tuh? Itu ibu akan kena juga. Dan juga begini Bu, nah ini yang harus ibu rubah. Bu, ingat Bu, kecelakaan bisa kejadian di mana aja Bu. Bayangin nih ya, kereta lagi jalan baik-baik nggak ada masalah, tiba-tiba dari tengah disikat sama taksi Bu. Nah, wanita jadi korbannya Bu. Maka dari itu Bu, harus ibu ralat. Carilah posisi wanita tuh yang paling tepat di dunia ini, ya, dan tidak pernah kecelakaan dari sana. Taruhlah wanita-wanita tersebut di posisi yang paling bagus. Wanita harus berada di atas. Di atas Bu taruhnya. Gak ada kecelakaan dari atas Bu. Dan kalau seksis, woman on top. Gitu Bu. Masa iya, jangan dong. Nih, kita kasih opini dari Simpo nih, yang juga ibu-ibu, wanita, perempuan. Nah, ceki-ceki. Play. Ada seorang menteri yang berkata solusi untuk kedepannya nanti gerbong khusus wanita itu lebih baik berada di posisi tengah. Jadi gerbong posisi belakang dan gerbong posisi depan itu diisi khusus laki-laki. Agar tidak terjadi lagi tragedi kecelikiin yang seperti kemarin di Bekasi Timur. Nih cewek nih yang membela nih. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gua ketawa di sini karena pernyataan si ibu tersebut. Iya. Ibu, kok bisa sih ibu kepikiran solusinya ke situ, Bu? Terus ibu pikir nih, para lelaki kalau misalkan gerbongnya berada di belakang atau di depan, mohon maaf nih ya, tapi jangan sampai lagi terjadi seperti kemarin ini. Jangan, nauzubillah min dalik ya. Terus dengan posisinya para lelaki yang ada di belakang atau di depan bisa mengatasi sebuah solusi kecelakaan begitu. Para lelaki ini bisa gitu Bu, menahan terkait benturan dari si kereta apinya tersebut. Walaupun kegencit-gencit gitu Bu. Bisa gitu, secara dengan tenaga supranatural ataupun secara tenaga seperti Superman, Spiderman gitu, diangkat tuh, tush. Mereka aman. Kagak Bu, kagak ya. Kagak, sama aja mau perempuan mau laki-laki. Kalau udah kejadiannya seperti itu mah ya
pilihannya ada dua, ada yang selamat, ada yang kagak. Begitu Bu. Sekarang kalau misalkan para lelaki yang posisinya seperti itu, kasihan juga anak istrinya Bu, kagak ada lagi yang mencari nafkah untuk mereka. Serba salah kan? Iya. Iya kan? Nah sekarang mah harusnya ibu sebagai Menteri PPPA, oke lah ya, perlindungan perempuan gitu kan ya, jangan mengeluarkan solusi seperti itu Bu. Harusnya ibu memberikan solusinya itu, mungkin untuk kedepannya kepada pihak KAI ataupun pihak apalah itulah ya, ibu berikan solusinya itu untuk lebih memberikan keamanan kepada para penumpang, baik itu laki-laki atau perempuan, apakah itu dari sistemnya, pengelolaan sistem, atau dari apalah begitu Bu ya. Iya. Jadi solusi yang ibu berikan itu tuh kayaknya kagak masuk akal Bu. Kagak, ada-ada aja. Ya Allah, tapi sebelumnya Mpo mengucapkan turut berduka cita ya untuk para korban tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan untuk para korban juga yang MD husnul khotimah untuk semuanya, yang korban luka-luka juga semoga cepat sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, ya begitu Bu. Ingat, laki-laki juga manusia ya Bu. Udah baik. Warga Nih, biar para ibu-ibu yang membela ya. Balik lagi, ini mengkritisi soal statement si ibu menterinya ya. Gak ada hubungannya sama tragedinya gitu. Emang justru statement si ibu menterinya malah memperkeruh gitu. Iya. Ngerusak rasa, menurut Mamang yang ngerusak rasa simpati warga netizen gitu kan. Malah jadi apaan sih lu Bu, ngeri aja gitu. Sampai disentil sama Mas AHY kan. Mantap kok, kasih lagi. Nih ada update dari KDM yang menunjuk Ibu Ratu Pantai Selatan Susi Pujiastuti of the tenggelamkan. jadi bagian dari apa gitu. Pokoknya posisi penting di BJB. Ceki. Play. Ya keputusannya pertama, dividen untuk memegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan 900 miliar. Dividen bisa diterima oleh para pemegang saham, baik saham seri A maupun seri B. Yang kedua, struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional, karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategis dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Dipaksa. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Tidur. Yang kedua adalah Faidu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Ya saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris. Ya. Merayunya gimana? Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Jajaran direksi juga ditetapkan. Ya ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB ya. Mereka, saya lihat orang-orang baik. Ya, saya mendorong mereka berkarir mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Dan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi bagian. Tahapan selanjutnya apa Pak untuk komisaris? Ya tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK, dan saya yakin lulus. Optimis siapa? Optimis siapa? Optimis. Masa orang berintegritas tidak lulus? Iya. Ya. Ini ya, menurut keyakinan Mamang, menurut dugaan Mamang ya, sepertinya Bapak Aing mengendus sedikit aroma sesuatu
di dalam gitu ya. Iya. Mungkin ya dugaan ya mungkin gitu. Ya jaga-jaga takutnya kejadian yang lalu-lalu terulang gitu. Akhirnya direkomendasikan lah sebagai komisaris utama yang independen gitu, berdiri sendiri, ditunjuk lah Ratu Laut Kidul Susi Pujiastuti gitu, yang siap kalau nggak salah menenggelamkan pinjol, menenggelamkan kredit macet nih yang mungkin apa bos gede apa kayak gimana nggak mau bayar takut ditagihnya sama Bu Susi mah, apalah jadi tenggelam kan lu. Bakal ketar-ketir nih nanti yang main-main ya. Kasih lagi. Kalau penjelasan Bu Susinya apa nih? Susi Pujiastuti resmi jadi Ketua Komisaris Utama Bank BJB. Ceki. Play. Orang, jadi bujuk ya. Saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat terpanggil dan tertantang tentunya. Saya suka tantangan. Ya, saya ingin mencoba. Kalau pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan apa kan saya juga pengusaha. Dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah kepada Bank Jabar. Itu dalam pikiran saya. Bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas ya. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Yang satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Ntar kita tinggal tunggu aja gebrakan sama kira-kira masalah apa yang berhasil dibongkar sama Bu Susi gitu ya. Karena kan Bapak Aing sudah ngerilis, biasanya dititipin ke para warga netizen gitu ya, untuk bantu backup Bu Susi nih. Takut ada framing yang muncul gitu ya. Kita lihat nanti ya. Kasih lagi. Lanjut ke wanita hebat juga tapi bukan menteri yang tadi itu. Dari Bu Susi kita bergeser ke Bu Cherly yang katanya natural nggak dibuat-buat. Apa natural apanya ceki? Play. Oh, wangi. Endus loh ya. Apa sih? Iya. Oh, kue. Roti. Makanan. Udah jadi. Ya. Pastry. Pelatihan bakery ya. Oh, bakery. Oh, ada Ibu DWP, ada SMA, S1, mahasiswa. Allah di Indus. Enak nggak ibu kuenya? Enak. Ini baru. Bahannya ada itu, ada keju pisang. Paling lemah sama jajanan. Ini enak banget. Dia wangi, empuk. Tuh, Bu Cherly tuh bajunya kayak simple tapi cakep. Beda sama ibu yang kayaknya udah, iya kayaknya udah pakai ini masih. Ini pelatihannya gratis, bahannya gratis, dapat sertifikat, cari uang saku. Dapat baju seragam, dapat teras. Kau cinta Mantap banget. Ini baru 2 orang loh gubernur loh. Iya. 10, enggak 5 aja. 5 aja kayak begini itu di provinsi-provinsi gede gitu, kayak misalkan Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, itu aja. Aduh, canggih pasti ya. Sayangnya baru 2. 3 lagi nyari nanti siapa ya gitu ya. Kasih lagi. Nih 02 Damanik komplain ke Rudi X. Rudi maksudnya mungkin ya, masa Rudi Hadiswarno penata rambut gitu ya. Komplain ke KDM checklist ceki. Play. Kang Dedi, saya mau nanya nih Kang. Saya kan lagi ada di provinsi Jawa Barat nih, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Ini kenapa Kang? Jalan di pinggir sawah kenapa dicor? Ya, kenapa dicor? Akang kan udah tahu stok beton di Indonesia ini kan sedang menipis. Kenapa ini jalan dicor? Ini kan nggak bisa masuk mobil Kang, ya. Sedangkan kita lihat di provinsi-provinsi lain jalan yang dilewatin sama truk itu masih banyak yang pakai
tanah. Oke. Gitu. Nah, ini jalan truk aja nggak masuk. Nggak masuk. Kang, tuh lihat tuh. Truk aja nggak masuk. Kenapa dicor, Kang? Oh, iya. Yang saya khawatirkan nanti pada saat provinsi lain mau ngecor, stok betonnya kehabisan sama Jawa Barat. Tuh lihat tuh, ini kan panjang banget, Kang. Tuh lihat tuh. Lihat nih. Tuh. Ini panjang banget dan kita lihat cuman ada beberapa rumah warga aja, Kang. Lihat tuh. Rumah-rumah warga. Ini kenapa nih? Sampai ngecornya aja lihat setebal ini. Tuh, tebal banget. Please lah, Kang, jangan kayak gitu. Utamain sih kalau misalkan bisa jalan yang dilewatin mobil-mobil gede dulu kayak di provinsi lain dicor. Ya, beton kan mahal. Mantap, nangkep. Mamang nangkep arahnya kemana. Keren nih, sarkas yang dirangkum dengan halus gitu, dibungkus dengan komplain ke KDM gitu. Dan yang ternyata tujuannya adalah untuk menyentil Rudi. Iya. Rudi Hoirudin, koki. Bukan ini, bukan gubernur, bukan. Banyak yang namanya Rudi, nggak cuma satu doang. Sama pamer sedikit ya, Mang. Ya, kasih lagi. Yes. Ngomong-ngomong soal pamer nih, bapaknya juga sama sih, doyan pamer ya. Cukup tunjukkan keaslian diri kita, baik buruk biarkan orang menilainya. Iya. Ada warga yang pamer, diripus sama bapaknya. Emang doyan pamer sumpah. Cegi. Play. Hari ini banyak vlogger, hari ini banyak aktivis media sosial yang tiap hari kerjaannya adalah menceritakan jalan baik dan menceritakan jalan jelek, menceritakan daerah indah. Semua nggak usah lagi dipromosikan sama kita, nggak usah pakai biaya APBD. Ini cakep banget sumpah. Nanti juga akan datang orang. Hari ini banyak vlogger. Sama pamer juga dianya sih itu kan. Kalau warga yang lain yang pamer, warga biasa kan lompatnya ke FYP-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau bapak yang pamer ya udah pasti banyak yang ngeliat. Iya. Jabar, luar Jabar gitu. Ya akhirnya makin tolonglah. Ini teh kayaknya yang rest area itu sengaja diperlambat pergerakannya karena biar berbarengan dengan hijaunya area yang ini gitu. Kan udah ditanemin, kan nggak bisa diburu-buru ini makan hijaunya gitu ya. Udah biar berbarengan aja jadinya gitu. Iya. Jadi pas ini jadi wisata lagi, cuan lagi. Cuan mulu Jabar mah ya. Kok yang lain tuh kayak susah nyari cuan. Kasih lagi. Yes. Nih lastnya nih, menurut Mamang yang paling kasihan dari Jabar tuh jujur, mohon maaf, mohon izin, Wali Kota Depok. Dirujak, di roasting terus sama netizen ya. Padahal ya kerjanya kalau yang kelihatan di sosial media mah ya oke, bagus, nurut sama KDM. Ini sampai di pidato sampai ngasih arahan tegas ya, jangan bully Depok dengan cerita tidak nyata katanya. Ceki. Play. Jangan Depok terus dibully dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Nggak ada keranda terbang di kota Depok, nggak ada babi ngepet di kota Depok, nggak ada juga pocong yang berkeliling di kota Depok. Untuk itu pada seluruh netizen, pada masyarakat kota Depok, saya sebagai wali kota bersama Pak Chandra tentunya sangat membuka diri terhadap kritik, masukan, termasuk saran yang diberikan teman-teman netizen atau teman-teman masyarakat pada umumnya. Tetapi tolong bantu kami untuk juga mengeliminir hoax yang ada di kota Depok. Kemarin muncul hoax baru, Depok bergentayangan pocong di kota Depok. Ya, saya minta tolong, kayaknya pocong udah nggak berani lagi gentayangan di kota Depok. Karena hampir semua sudut kota Depok udah jadi rumah. Jadi saya minta tolong, jangan Depok terus dibully dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Nggak ada keranda terbang di kota Depok, nggak ada babi ngepet di kota Depok, nggak ada juga pocong yang berkeliling di kota Depok. Untuk itu, anak-anak sekolah, anak-anak bantu saya, untuk kita jaga kota ini menjadi kota kebanggaan buat kita semuanya. Kita tumbuhkan rasa memiliki kecintaan buat kota Depok sebagai wujud yang dilakukan para pengusaha, para pemerhati, termasuk tenaga pendidik dan pihak sekolah. Hari ini ulang tahun kota Depok, diberikan tanaman tidak dalam bentuk karangan bunga, karena kita ingin mewujudkan kembali Depok yang hijau buat kita semua dan buat generasi berikutnya. Jangan Jadi Mamang jujur ya, Mamang jadi simpati, kasihan sama Bapak Supian Suri teh gitu. Jadi teh kan kalau kita ngomongin Jabar, di provinsi lain teh selalu ada FYP di medsos soal masalahnya. Iya. Jadi si pejabatnya teh bupati wali kotanya teh mantau gitu.
kayak misalkan di Purwakarta, wah ini ada truk odol gitu Ya. kan, tanah nggak bersih, terus di Garut ada jalan jelek, giliran Depok keranda terbang nih, gua gimana mau ngurusinnya? Dia mau belanja apa masalah lewat sosmed, munculnya gitu. Yang terakhir apa namanya? Pocong Iya, keliling katanya. pocong keliling katanya ngetok-ngetok gitu. Ya Allah, iya ya kasihan dari dulu loh Mas, ya Dari Depok dulu. tuh ada Babi aja. ngepet. Babi ngepet lah. Dia tuh pengen, ayo dong gue pengen belanja lewat sosmed, warga laporin lewat sosmed, apa masalahnya? Keranda terbang. Sampai dia make sure emang ada, nggak ada Pak. Aduh, yang sabar ya Pak Sofian Suri kan. Bogor ada, tambang ilegal segala macam. Ini pocong keliling, keranda terbang, babi ngepet. Kasihan Depok. Aduh, tolonglah mau gimana juga Jabar, Depok teh ya. Ya udahlah sementara segini dulu. Next siapa nanti kita gas. Sekarang Super Thanks. Luncur. Terus, Yes. Super Thanks dari video kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan kita Kakak Saninata. Wabub Lampung bikin malu aja katanya, parah lu. Dulu aku TK sampai SMA tinggalnya Di di Bandar Bandar Lampung Lampung loh. loh. Duh, malu-maluin aja pejabat Lampung. Bisa nggak sih para pejabat ini sebelum menjabat dikasih penataran P4 dulu. Bisa mungkin, cuma nancep nggak ke otaknya nggak tahu. Lastnya Mufan TV, gubernurnya asli ini mah nggak cari cuan, yang penting warga Jawa Barat bisa dapat kerjaan. Habis.